virus sendiri itu tidak mempunyai komponen yang lengkap untuk sel. Ya, kalau sel kita tahu ada DNA, RNA, kemudian juga ada ribosom, macam-macam komponen. Nah, virus nggak lengkap komponen sel. Sehingga kalau komponen sel itu lengkap, dia bisa memperbanyak diri. Ya. Nah, virus nggak bisa memperbanyak diri, dia harus masuk ke sel makhluk hidup, baru dia bisa memperbanyak mereplikasi diri. Dan proses replikasinya sendiri itu sangat panjang, teman-teman. Mulai dia dari masuk, kemudian masuk ke ribosom, kemudian bentukan protein itu panjang sekali rangkaiannya sampai dia bereplikasi dan keluar memperbanyak diri. Itu secara biokimia itu panjang sekali ininya alurnya, macam-macam gitu ya. Nah, ini berarti virus itu tidak bisa hidup tanpa adanya sel makhluk hidup. Dia bergantung pada makhluk hidup. Nah, itu kita kenali virus ya. Sekarang infeksi virus ya. Infeksi virus COVID ini, penyakit-penyakit COVID itu infeksi dari virus corona ya. Nah, harus kita kenal juga infeksi itu apa sih infeksi. Nah, virus tadi kita udah kenal. Nah, sekarang infeksi, apa itu infeksi? Teman-teman, infeksi adalah masuknya mikroorganisme, baik itu virus, bakteri, jamur, ke dalam tubuh manusia, ya, atau hewan, ataupun tumbuhan. Ya. Ke dalam, kalau dalam hal ini kita bicara manusia, kita jadi ke dalam tubuh kita. Ya. Nah, itu infeksi. Masuknya, kalau kita bicara COVID, masuknya virus ke dalam tubuh manusia, tubuh kita. Nah, infeksi sendiri secara umum, teman-teman, itu bisa bersifat lokal, ya, bisa bersifat lokal, bisa general, organ-organ lain yang kena. Makanya ada istilah infeksi itu ada otitis media, nah hanya di telinga, kemudian ada faringitis, hanya di tenggorok, macam-macam lah, ada miositis, ada di otot. Nah, itu infeksi, jadi bisa lokal, bisa seluruh tubuh. Nah, itu ketika dia menyebar ke seluruh tubuh bisa terinfeksi. Nah, ini infeksi sendiri. Jadi masuknya virus dalam hal ini COVID ke dalam tubuh manusia. Nah, apa yang terjadi ketika virus ini masuk ke dalam tubuh manusia? Ada dua hal. Bisa orang itu tetap sehat, nggak mengeluh apapun, demam nggak, batuk nggak, flu nggak, badan sakit-sakit nggak, kepala juga nggak ada keluhan sama sekali, seperti orang sehat. Nah, ini kalau di ini dibilang OTG, orang tanpa gejala. Jadi virusnya udah masuk ke dalam tubuh, tapi dia nggak sakit. Nah, jadi ada dua, orang yang kemasukan virus, terinfeksi virus, dia bisa tidak sakit, tidak menjadi sakit, ya. Inilah OTG, tapi virusnya ada di dalam tubuhnya. Inilah yang berbahaya. Dia merasa sehat, keluar kemana-mana, padahal virus ada. Ketika dia berdekatan dengan orang lain, berinteraksi yang mungkin daya tahan tubuhnya lemah, mungkin orang itu yang bisa terkena. Inilah sekarang klaster perumahan ini banyak sekali di teman-teman ya, baik di Jabodetabek ya. Kenapa? Anaknya bekerja, orang tuanya sih udah tua di rumah saja. Ya. Anaknya bekerja, nah anaknya karena masih muda, segar, daya tahan tubuhnya kuat, dia mungkin terpapar di luaran terpapar kena virus, tapi dia nggak jadi sakit. Jika dia pulang di rumah, kemudian orangnya tuanya terpapar, akhirnya orang tuanya yang sakit. Nah, keluhan batuk, pilek, sesak segala macam. Nah, setelah orang tuanya kita periksa, ternyata positif COVID. Kita periksa juga karena orang tuanya nggak pernah keluar rumah, kok bisa sakit, bisa ini. Nah, kita periksa anaknya, ternyata anak-anak juga positif. Nah, ini klaster rumah tangga sekarang besar sekali, teman-teman. Jadi itu pertama, tidak menjadi sakit, orangnya tetap sehat. Yang kedua, bisa jadi sakit. Nah, itu kalau kita terinfeksi virus, itu bisa tetap sehat. Yang kedua, bisa jadi sakit. Nah, sekarang kita harus tahu apa sih yang menyebabkan orang jadi sakit dan juga orang tetap sehat walaupun terinfeksi virus ya. Nah, ada dua hal yang mempengaruhi
orang jadi sakit ataupun dia tetap sehat ketika terinfeksi? Pertama, faktor virusnya. Faktor virusnya. Yang kedua, faktor daya tahan tubuh orang tersebut. Jadi hanya dua, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Jadi virusnya, kemudian yang kedua, daya tahan tubuhnya. Itu dua hal. Nah, virus, apa yang dilihat dari virus? Yang pertama adalah jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Jumlahnya. Makin banyak jumlah yang masuk, berjuta-juta, atau cuman puluhan atau seribuan, dibanding 100.000, 1 juta, itu makin banyak virus yang masuk, makin mudah kita jadi sakit. Ya, virusnya, jumlah. Yang kedua tentang virusnya adalah keganasan. Makin ganas virus, maka makin mudah kita jadi sakit. Cuman dua hal ini aja virus itu. Mau virus atau bakteri, ya. Pertama jumlahnya, yang kedua keganasannya, keganasan dari virus tersebut. Nah, makanya nanti saya paparkan bagaimana itu mandiri ya untuk ini kesehatan ya. Kemudian daya tahan tubuh, ini juga orang yang daya tahan tubuhnya lemah, orang tua atau yang sudah menderita penyakit, ada komorbid segala macam, daya tahan tubuhnya lemah, ini juga bisa menjadi sakit ya. Ya, daya tahan tubuhnya lemah. Orang yang daya tahan tubuhnya bagus, sistem imunnya bagus, itu walaupun terinfeksi, walaupun banyak virusnya, mungkin bisa dilawan sehingga dia tidak jadi sakit. Jadi dua hal. Pertama virus itu jumlahnya dan juga keganasannya. Yang kedua daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh lemah mudah jadi sakit. Daya tahan tubuh kuat tidak mudah jadi sakit. Nah, terkait dengan tadi teman-teman, protokol kesehatan yang diterapkan kita selama ini, ya, ada 3M, 5M, ya. Mau 7M juga boleh, ya, mau nambah ya. Itu dalam rangka membatasi jumlah virus yang masuk. Pakai masker. Kenapa sih kita? Ketika pakai masker, apalagi pakai masker medis ya N95, itu 97% dia melindungi kita dari paparan virus. Ya. Nah tadi terkait dengan jumlah virus yang masuk. Kalau kita pakai masker, otomatis orang bersin di depan kita, virusnya menyembur kalau dia penderita COVID atau pembawa COVID, nyembur, kemudian terhalang oleh masker kita. Kalaupun masuk, ada yang masuk ke tubuh kita nggak sebanyak kalau kita nggak pakai masker. Nah, begitu juga kalau kita yang membawa atau yang bawa virus, ketika kita bersin, virusnya nggak menyembur keluar terlalu banyak sehingga menginfeksi orang. Itu fungsinya masker ya. Jadi membatasi jumlah virus yang masuk dan supaya kalau tadi virus yang masuk tidak terlalu banyak, maka orang itu atau kita sendiri tidak menjadi sakit. Itu masker. Kemudian juga jaga jarak. Itu juga dalam rangka membatasi jumlah virus yang masuk. Kalau kita berdekatan ya, jarak setengah meter, orang bersin batuk, kesembur, partikelnya, dropletnya kena kita, otomatis jumlah virusnya berjuta itu teman-teman kalau dia bawa virus ya. Tapi kalau jarak 2 meter itu jauh lebih sedikit virus yang masuk. Ya, cuci tangan pakai hand sanitizer atau pakai sabun. Itu juga kalau kita memegang tadi ya, memegang slime ataupun droplet, kalau kita cuci tangan pakai sabun, virusnya akan mati ya. Jadi dalam rangka membatasi virus itu masuk ke tubuh kita. Protokol itu jaga jarak, kemudian hindari kerumunan segala macamnya. Itu dalam rangka membatasi jumlah virus yang masuk. Seperti kita tahu tadi, makin banyak virus masuk ke tubuh kita, makin mudah kita jadi sakit. Sebaliknya, makin sedikit virus yang masuk ke tubuh kita, maka kita bisa jadi tetap sehat. Yang kedua, daya tahan tubuh. Nah ini, sebenarnya daya tahan, kalau kita lemah, daya tahan tubuh kita udah tua, ada penyakitan, segala macam, nah itu mudah sekali kita menjadi sakit ketika virus ini masuk tubuh. Nah, apa sih daya tahan tubuh itu? Sistem imun itu?
teman-teman, sebenarnya Tuhan udah merancang sistem pertahanan tubuh kita mulai dari anatominya. Dari anatomi kemudian masuk ke tingkat sel, darah, bulu limpe segala macam, itu rangkaian pertahanan tubuh kita. Nah, mungkin teman-teman kalau ada virus yang masuk ke saluran pernapasan, nah mulai di situ terbentuk lendir, ya, sel-sel goblet segala macam yang ada di saluran napas itu mengeluarkan lendir. Kenapa mengeluarkan? Supaya virus nggak tambah masuk ke dalam. Nah, kemudian bersin, keluar, batuk, keluarin. Berusaha, itu sistem anatomi kita yang dibangun dari ada bulu hidung segala macam, itu berperan untuk dalam rangka pertahanan tubuh kita terhadap virus atau bakteri yang masuk. Jadi itu jangan dikira nggak berperan. Jadi kalau ada lendir, ada itu dalam rangka pertahanan tubuh kita, membatasi virus itu terus masuk ke dalam tubuh. Di setiap organ seperti itu, di pencernaan juga seperti itu. Nah, dalam hal ini di pernapasan gitu. Ketika virus itu masuk, otomatis timbul gatal-gatal, kemudian dirangsang, keluar lendir segala macam, kemudian bersin, itu dalam rangka mengeluarkan virus yang masuk. Itu sebenarnya tubuh kita sendiri udah pintar ya. Nah, kalau terus virusnya ganas dan jumlahnya banyak, masuk dia ke bulu limpe, mulai bereaksi sel-sel darah, ada neutrofil, ya, kemudian ada makrofag segala macam ya. Nah, ini juga langsung membunuh, dia langsung bekerja membunuh virus tersebut. Terjadi peperangan. Ya. Nah, ini peperangan antara virus dan sistem pertahanan tubuh kita. Jadi kalau jumlahnya banyak, kemudian sistem pertahanan tubuh kita yang terdiri dari sel-sel ini kalah, dia terus merajalela. Nah, ini tahap awal ya. Sel-sel darah putih, ya, neutrofil, segala macam. Kemudian lanjut basofil, limfosit, ya, limfosit T, ya, limfosit T dulu bekerja mencoba menghancurkan virus ini, kemudian dia mengirim sinyal ke limfosit B untuk membentuk antibodi terhadap virus yang masuk. Jadi yang mengenali itu limfosit T di awal, ya, dia berperang, kemudian kirim sinyal ke limfosit B, kemudian limfosit baca, oh virusnya seperti ini begini, kemudian dibentuklah sistem antibodi. Hanya antibodi itu belakangan ini. Yang di awal itu antigen yang berperan terhadap virus ini. Jadi lapisan-lapisan pertahanan tubuh kita, teman-teman, dalam hal sistem itu, imun itu dibangun dari sel-sel. Jadi dibangun dari sel-sel dan berjuta-juta sel ya itu ya. Yang berperan mulai dari anatomi juga ada keluar lendir, sel goblet, kemudian dia masuk tetap sel darah kita yang bekerja. Ini sel-sel yang bekerja untuk mencegah kita jadi sakit karena serangan virus bakteri ini. Dan dalam hal COVID ini virus ya. Nah, itu yang ini ketika virus ini masuk, kemudian terjadi peperangan antara virus dan sistem pertahanan tubuh kita, mulai dari anatominya, kemudian tingkat sel segala macam sampai ke pembentuk sistem antibodi ya. Nah, kalau kita kalah, nah, sistem pertahanan tubuh kita di awal ini kalah, maka timbullah keluhan-keluhan, ada demam, ada batuk, ada pilek, kadang ada sesak. Nah, sekarang yang menonjol ini saya perhatikan dua. Satu, pernapasan. Dulu di awal-awal COVID ini yang diserang pernapasan. Jadi orangnya batuk, pilek, kemudian sesak segala macam. Nah, belakangan sekarang pencernaan. Jadi udah khas sekali kalau orang keluhan batuk, pilek, pusing, badan sakit semua, kemudian ada mual sakit seperti mah gini, udah. Itu rata-rata udah saya tiap praktek itu ketemu begitu udah rapid positif ternyata. Dan jadi nyerang pencernaan dan ini. Nah, ini kelihatannya varian baru Delta ya. Varian baru yang dari India ini yang lebih ganas ya, lebih ganas dan lebih cepat penularannya bisa lebih cepat
varian baru ini. Kita perhatikan dibanding yang sebelumnya, ya, yang virus yang sebelumnya, ini lebih ganas dan juga lebih cepat menular. Makanya kita harus lebih protektif, ya, terutama diri kita, keluarga, dan teman-teman kita, ya, untuk terhindar dari infeksi ini. Nah, ini ketika masuk kemudian sistem pertahanan tubuh kita kalah, maka kita menjadi sakit dengan berbagai keluhan, ya. Nah, teman-teman, saya perhatikan kalau nanti ada teman yang isolasi mandiri atau apa karena sakit, ya, gejala ringan atau apa, dua hal yang harus teman-teman perhatikan. Isolasi mandiri dengan segala keterbatasan, maka kita bisa mengatasi virus ini dengan konsep-konsep, ya, konsep-konsep kesehatan. Nah, dua hal yang diperhatikan. Yang pertama, kalau seseknya bertambah, nah itu saatnya harus ke rumah sakit. Karena ada kemungkinan serangan di paru-parunya itu lebih cepat, sehingga bisa ngeblok paru-parunya, sehingga terjadi sesak yang berat, dan kalau tidak bisa napas maka perlu ventilator yang itu adanya di rumah sakit. Nah, kemudian kalau misalnya tadi seseknya nggak ada segala macam, saturasi oksigen. Nah, itu saya selalu menyarankan yang isolasi mandiri, ada keluhan ringan, beli itu alat ukur saturasi oksigen. Nah, itu kita deteksi kadar oksigen di dalam darah kita. Normal itu 95-100%. Ya. Kalau dia udah turun ke 90, nah perhatikan, kalau dia terus turun, nah, itu saatnya, walaupun nggak sesek, saatnya ke rumah sakit. Nah, saya perhatikan teman-teman, virus ini yang di awal dulu menyerang saluran pernapasan, timbul sesak karena parunya keblok, ya. Nah, sekarang bukan hanya pernapasan, tapi dia menyerang pernapasan, pencernaan, aliran darah, dan juga aliran darah. Karena ternyata virus ini kita sudah tahu, sudah pernah dibahas juga, ya, dulu virus ini masuk melalui reseptor ACE2, ya, angiotensin converting enzyme 2, yang itu adanya di sel saluran pernapasan, ada di pencernaan, ada di pembuluh darah, ada di jantung, dan juga ada di ginjal. Jadi dia bisa tadi seperti di awal, ya, virus ini bisa bereplikasi ketika masuk ke dalam sel. Nah, untuk masuk ke dalam sel ini perlu reseptor, perlu tempat masuknya. Nah, tempat masuknya itu yaitu ACE2 itu, angiotensin converting enzyme 2. Ini enzim yang mengkonversi angiotensin 2 menjadi S1 dan 2. Jadi angiotensin 2 itu vasokonstriksi, menyempit pembuluh darah, angiotensin 1,6 itu vasodilatasi. Nah, ini yang dia tempat masuknya, pintu gerbangnya itu di ACE2. Ini berupa lipoprotein. Ketika dia udah masuk, kemudian tadi saya tahapannya dia langsung masuk nanti ke ribosom. Nah, di ribosom ini dia membentuk RNA, kemudian proses selanjutnya sampai pembentukan kapsul, kemudian pembungkus virus, kemudian terjadi virus replikasi. Itu panjang. Nah, tapi pintu masuknya ACE2 ini, angiotensin converting enzyme 2, yang ada di saluran pernapasan, ada saluran pencernaan, ada di dinding pembuluh darah, kemudian ada di ginjal dan di jantung. Nah, kenapa tadi kalau yang isolasi mandiri, kalaupun nggak sesak, tapi saturasi oksigennya terus turun, ini yang diserang utamanya bukan pernapasan, tapi aliran darah, teman-teman. Jadi di dinding pembuluh darah, aliran darah, nah ketika ini menyempit, kemudian darahnya jadi kental, ngeblok, otomatis oksigen yang dibawa oleh darah ini sangat sedikit, sehingga saturasinya menurun, otomatis badan orang ini akan sakit-sakit semua, pegel-pegel, kemudian ketika enggak ini bisa terjadi seperti serangan jantung mendadak. Nah, dulu ada istilah silent hypoxia. Nah, silent hypoxia jadi hipoksia, kekurangan oksigen yang tersembunyi.
Kalau orang sesak napas, jelas kurang oksigen, jelas itu ada sesak. Tapi ini orangnya segar bugar, nggak ada keluhan, nggak apa-apa, tahu-tahu plak jatuh ke seperti serangan jantung. Nah ini yang diserang aliran darahnya, bukan pernapasannya. Jadi ada dua itu. Jadi yang diperhatikan yang sedang isolasi mandiri, pertama napas, ya makin sesak harus ke rumah sakit. Kemudian saturasi oksigen terus turun, harus ke rumah sakit. Karena itu bukan pernapasan yang diserang, tapi aliran darahnya yang itu yang isolasi mandiri. Nah, di medis teman-teman ini terapi infeksi itu ada antiviral, kemudian yang memperkuat daya tahan tubuh, ada vitamin C, vitamin D, segala macam. Nah ini secara medis itu kita ngatasi gejalanya. Ada demam kita kasih obat-obat panas, ada batuk kita kasih pengencer dahak kalau dia batuknya batuk berdahak yang susah dikeluarkan. Kemudian juga kita kasih steroid antiinflamasi untuk peradangan. Ini udah standar ya. Nah sampai saat ini teman-teman, sampai saat ini belum ada ditemukan obat virus COVID-2 ini. Jadi COVID ini belum ada benar-benar, karena ketika di statementnya ini obat COVID itu melalui rangkaian uji klinis yang bertahap ya. Jadi ini semua dalam rangka trial ya. Jadi belum ada kepastian. Memang udah banyak virus-virus antivirus yang ternyata responnya bagus, tapi belum bisa diklaim ini sebagai obat antivirus ya, karena itu melalui proses lebih lanjut. Ini juga yang kemarin ada obat cacing yang dijadikan ini juga masih pro kontra ya. Di luar banyak uji klinis yang udah dilakukan, tapi di sini persahabatan baru mau melakukan uji klinisnya, sehingga untuk diakui ini sebagai obat virus COVID ya, obat cacing itu belum secara resmi ya. Jadi itu kalau terapi medis untuk COVID ini, pertama mengatasi gejalanya, kemudian menyerang virus. Nah, yang menyerang virus ini, teman-teman, obat-obat yang menyerang virus ini, favipiravir segala macam, itu belum terbukti secara uji klinis ya. Jadi masih diamati. Tapi ada yang bermanfaat, ada yang enggak. Nah, tapi satu hal ya, kadang-kadang herbal juga banyak yang digunakan untuk mengatasi COVID ini ya, untuk meningkatkan sistem imun tubuh yang penderita sakit ini. Itu juga digunakan untuk melawan virus ini. Banyak ini ya, banyak cara yang dilakukan ya. Tapi masih dalam pengamatan ya, sehingga berbagai ini banyak cara yang diterapkan ya, karena memang ini sesuatu yang baru. Nah kalau sesuatu yang baru itu pasti ada alternatif terapi yang digunakan untuk mengatasi peperangan terhadap virus ini ya. Nah terkait dengan kita sendiri ya, terus terang kalau saya lebih suka menggunakan memang suplemen ataupun apapun yang ini bukan golongan obat ya. Kalau nggak perlu amat, nggak inilah, karena obat itu kimia, biar gimana pun ada efek samping segala macam ya. Nah tadi teman-teman, kita tahu virus ini menyerang, dia bereplikasi di sel, kemudian dia memperbanyak diri di dalam sel ya. Kemudian juga kita tahu lawannya virus ini adalah sistem imun kita yang dibangun dari sel-sel tubuh kita ya, mulai dari neutrofil segala limfosit segala macam ya, itu dibangun dari sel-sel. Nah, saya mau masuk ke ranah yang ini, kita yang terkait dengan Alzheimer's ya. Sel-sel ini kalau kita sehat ya, kalau kita bugar, otomatis sel-selnya sehat, maka sistem imun kita akan terjaga. Saya perhatikan ya, banyak yang nulis jaga sistem imun ya, jaga vitalitas kita. Nah konsep tentang gaya hidup sehat ya, itu yang diterapkan: olahraga, makan bergizi, kemudian istirahat cukup, hindari stres segala macam. Ini dalam rangka
dalam memperkuat sistem imun ya. Jadi untuk mengatasi tadi infeksi kan dilawan dengan sistem imun kita. Nah itu saya belum pernah lihat di tulisan di luar itu yang menyinggung tentang air, teman-teman. Ini yang saya miris ya, saya miris. Kemarin saya ada visit anggota DPR, kena juga ya, di rumahnya kena juga. Kemudian saya ngomong sedikit, kebetulan anaknya itu koas ya di FKUI, saya informasikan tentang air segala macam ya, tentang air sehat menyehatkan kalau gitu. Nah ini informasi ini masih sangat terbatas. Kalaupun ada informasi di luar teman-teman tentang air hidrogen, air alkalin itu pro kontra, tulisannya pro kontra. Jadi saya baca literatur bahkan dari kampus-kampus ya. Nah banyak yang belum terlalu jauh membahas ini dan mendalami ya. Sehingga statementnya pun kadang-kadang bisa menyesatkan dan mispersepsi. Itu yang di ini. Karena setengah-setengah dan itu pun dia baca dari literatur lain atau tadi klinis lain sehingga apa yang disampaikan tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya ya. Ini yang saya lihat. Saya baca beberapa dari tulisan-tulisan ilmiah dari kampus-kampus ya, kurang ini juga. Bahkan di media-media terkenal ditulis juga tentang air-air ini ya, air yang dulu air alkalin, kemudian sekarang air hidrogen. Tapi statementnya itu nggak sepenuhnya ini, mungkin karena keterbatasan informasi ya. Nah, saya singgung sedikit teman-teman ya tentang bagaimana kita memperkuat sistem imun ini dengan air, dalam hal ini hidrogen, air hidrogen. Nah, kita tahu tadi virus ini menyerang sel ya, masuk ke dalam sel. Nah, melalui tadi pintu masuknya reseptor ACE2 ya. Nah, ini pintu masuknya. Kemudian nanti dilawan virus ini sebelum ini dilawan oleh sistem imun kita yang dibangun dari sel. Nah, sel-sel kita itu ada cairan air juga. Itu sebagian besar 70-80% tubuh kita air ya. Jadi sel itu ada cairan ekstraseluler, ada cairan intraseluler, air juga di situ ya. Nah, air ini yang selama ini kita nggak dalami ya, sebenarnya mempunyai fungsi yang lebih vital daripada makanan, teman-teman. Makanan itu kalau kayak protein pembangun gitu, sehingga sel-sel kita bisa membelah diri. Kemudian lemak, karbohidrat itu sumber energi gitu, sehingga bisa beraktivitas ya, dan juga mempunyai tenaga dan ada energi untuk pembelahan sel yang dibangun tadi. Nah ini fungsi-fungsi makanan, Pak, vitamin, mineral itu pengendali ya. Nah air sendiri nggak pernah disinggung ya. Padahal yang membawa semua itu, mau vitamin, mau itu protein, itu air. Ya. Air. Kalau kita kekurangan air, itu semua yang kita makan protein atau apa nggak akan mengalir dengan lancar dan masuk ke dalam sel itu dengan baik. Ya. Nah itu yang jadi air itu yang membawa semua. Dan keluar juga gitu. Hasil metabolismenya, sampah-sampah metabolisme juga dibuang melalui air. Fungsi air yang vital, masuk keluar. Dan dalam hal ini ke dalam sel, ya. Menghasilkan energi, ya tadi karbohidrat dibakar oleh oksigen menghasilkan energi, kemudian hasilnya sampahnya metabolisme dibuang lagi melalui keringat, urin dan air besar. Nah berarti kalau dia bekerja di sel, teman-teman, sel kita dibersihkan. Otomatis kalau sel ini bersih dan dia dapat nutrisi yang bagus dan juga optimal, dia akan bekerja lebih baik lagi. Seperti itu. Ya kita juga kalau misalnya dapat nutrisi, dapat
suplemen atau apa, pasti kerjanya lebih semangat lagi. Itu sel juga seperti itu. Jadi kalau orang dibayar dengan baik segala macam, nah kemudian dia akan bekerja lebih baik lagi. Itu sel juga begitu. Kalau dia lingkungannya dibersihkan, nutrisinya disuplai, sel akan begitupun sel-sel yang bekerja di dalam sistem imun kita, ya limfosit, kemudian juga sel neutrofil, kemudian ya segala macam itu akan bekerja lebih optimal sehingga daya tahan tubuh sistem imun itu akan sangat meningkat. Ya. Jadi kalau kita vitamin D, vitamin C itu meningkatkan sistem imun juga. Ya kalau airnya kurang bagus, dia transportasinya kurang efektif juga. Nah jadi air yang lebih utama yang harus diperhatikan. Nah menariknya teman-teman air hidrogen ini. Air hidrogen itu, nah ini juga ada salah saya lihat di bahkan media online terkenal ya, dibilang air hidrogen menambahkan hidrogen ke dalam air, enggak seperti itu. Jadi bukan hidrogen, ada hidrogen dimasukkan ke dalam, hidrogen dari mana gitu kan enggak. Jadi air diproses melalui proses elektrolisis dengan arus listrik, dipecah air itu H2O menjadi terbentuklah hidrogen dan oksigen reaktif dan ozon. Itu yang ozon segala macam oksigen reaktif itu dibuang. Kemudian hidrogen ini yang terlarut yang dikonsumsi, baik dikonsumsi ataupun diinhalasi. Nah, saya rutin selalu melakukan karena saya berinteraksi dengan pasien COVID hampir tiap kali praktek ya. Selalu 5 pasien, 6 pasien COVID, inhalasi itu dilakukan. Dan air hidrogen juga selalu diminum. Nah, inhalasi, kita tahu teman-teman, kenapa sih air hidrogen ini begitu penting untuk menangkal bakteri, virus, segala macam. Kita tahu hidrogen itu gas yang sangat halus. Hidrogen, apa yang lebih kecil dari hidrogen? Nggak ada ya. Satu cuman ininya, atomnya ya, nomor atom 1 ya, hidrogen. Oksigen besar 16, ya. Ini hidrogen 1. Nah karena sangat halus, sangat kecil, dia sangat reaktif. Nah karena sangat reaktif, tekanan tertentu ketemu dengan oksigen dia meledak. Nah itu makanya ada bom hidrogen. Nah itu dahsyat sekali bom hidrogen. Nah ini hidrogen sifatnya sangat reaktif. Dia sangat halus. Nah, teman-teman, ini baru sekedar analisis saya ya. Analisis saya air hidrogen ini kenapa efektif untuk menangkal virus, bakteri segala macam. Tadi di awal kita sudah tahu kalau virus itu dibentuk dari RNA atau DNA kan gitu. Ribonukleis acid atau DNA. Jadi kalau virus itu nggak punya dua-duanya. Kalau sel tubuh itu ada RNA, DNA. Kalau virus RNA aja atau DNA aja seperti itu. Kemudian dia dilapisi kapsid ya. Jadi kapsul, kemudian dia ada pembungkus itu. Jadi virus seperti itu. Nah berarti ini RNA berarti ada protein ya, ada lipoprotein, ada asam amino. Berarti itu rangkaian struktur biokimia ya, kimia ya, yang lebih besar dari hidrogen. Nah, tadi kalau kita lihat kalau dia dibentuk dari RNA, berarti acid itu asam ya. Asam ribonukleot ya. Nah, ini. Nah, kalau dia hidrogen ketemu dengan RNA ini bisa direduksi. Ini masih sebatas analisis saya ya, teori. Berarti bisa sangat efektif dia merubah virus, membunuh virus ini ya. Dengan masuk, dia bisa masuk kemana aja karena sangat kecilnya gas hidrogen ini. Nah bahkan masuk ke dalam sel dia. Nah kalau dia masuk ke dalam sel lebih mudah dibandingkan virus ini karena dia sangat halus. Nah, ini yang sangat halus. Sedangkan sel-sel itu dibentuk dari lipoprotein segala macam yang molekul-molekul yang sangat besar. Ya. Nah ini hidrogen ini sebagai untuk mereduksi virus. Tapi ini baru catatan baru sebatas analisis. Ada kemungkinan sangat efektif. Kalau obat-obat viral biasanya dia menyesuaikan komponen kimianya itu menyesuaikan dengan bentuk virus.
virus tersebut. Nah, belakangan juga sedang dicoba diteliti, dibuat kalau virus ini kan menempel di ACE2. Nah, kalau ada obat kimia yang dibentuk menyerupai ACE2 ini molekulnya, maka dia ketika ini akan mengikat virus ini. Ketika dikonsumsi akan mengikat virus ini sehingga nggak masuk ke dalam sel. Itu lagi di ini juga. Ada yang perusahaan yang ingin membuat ACE2 komponen seperti apa, itu kimianya ya. Nah, kalau hidrogen karena kecil tadi ya, itu udah bisa masuk ke dalam sel juga, termasuk ke virus ini dan mereduksi virus ini. Ini catatan belum sebagai statement ilmiah, hanya sebagai analisis. Kenapa kok sangat efektif kalau dilihat di lapangan, dia hirup, inhalasi, kemudian dia minum. Bisa ini ada itu kalau secara teorinya kemungkinan ini bisa mampu mereduksi. Nah ini hidrogen, selain dia nanti memperkuat sistem imun sel kita, karena tadi kalau air yang diproses secara elektrolisis, selain hidrogen dia juga membentuk molekul air yang sangat kecil sehingga daya hidrasinya lebih besar. Kalau daya hidrasinya lebih besar, otomatis makanan, oksigen lebih mudah masuk, metabolisme akan cepat meningkat sehingga energi yang terbentuk lebih besar, energi untuk aktivitas maupun energi untuk pembelahan sel. Nah, ini yang komponen air hidrogen ini yang alkalin, kemudian dia juga ada mikroklusternya sangat kecil, daya hidrasinya tinggi, kemudian hidrogen sebagai antioksidan yang sangat efektif untuk menangkal baik radikal bebas maupun virus bakteri ya. Ini analisis dari saya. Nah, itu teman-teman. Sekarang bagaimana sih kita menghadapi virus yang makin merajalela sekarang ini ya? Yang pertama tetap kita terapkan protokol kesehatan ya. Kalau nggak perlu amat ya di rumah aja lebih aman ya. Tapi kalau ada urgensi atau ada perluan yang penting bisa keluar. Nah, ketika kita keluar maka protokol kesehatan yang lebih ketat kita terapkan. Sekarang masker disarankan 2 lapis. Yang sangat baik itu masker N95 ya. Itu proteksi terhadap virusnya 97% ya. Kemudian dilapis masker kain. Nah, setelah itu biasalah cuci tangan, kemudian jaga jarak, kemudian hindari kerumunan, segala macam itu kita terapkan. Itu dalam rangka membatasi jumlah virus yang masuk ke tubuh kita. Dan kalau virus itu masuk juga ke tubuh kita, baik itu jumlah banyak ataupun sedikit, maka sistem imun kita yang mulai bekerja. Dan untuk meningkatkan sistem imun kita, air hidrogen ini sangat efektif meningkatkan sistem imun kita. Ya. Seperti tadi kita sudah tahu ya, kalau air hidrogen ini bekerja di tingkat sel sehingga memperbaiki kualitas sel, termasuk kualitas sel yang bekerja di sistem imun, sehingga produksi imunitas kita akan meningkat. Nah, bolehlah ditambahkan juga dengan vitamin C, vitamin D. Nah, ini air hidrogen ini nggak menggantikan vitamin D, vitamin C gitu. Jadi itu juga berperan nutrisi ya. Jadi nutrisinya dilengkapi, kemudian juga karena untuk membentuk tadi ya sistem antibodi itu perlu ini ada vitamin D segala macam ya. Tapi air ini yang bekerja membersihkan dan mempercepat proses pembentukan tersebut. Jadi bukan air hidrogen gantikan vitamin C, vitamin D, enggak seperti itu. Jadi air enggak akan menggantikan nutrisi. Jadi tetap makan makanan yang sehat, tetap konsumsi vitamin, dalam hal ini vitamin C dosis tinggi, vitamin D dosis tinggi, terus dilakukan. Nah, air ini meningkatkan kerja vitamin-vitamin ini untuk pembentukan sistem daya tahan tubuh.
Nah itu yang ini. Jadi bukan setelah minum air hidrogen nggak minum vitamin C, vitamin D lah, nutrisinya nggak ada, gimana mau membentuk sistem imun juga? Nah, itu karena sel kita untuk membentuk sistem imun itu perlu nutrisi. Ya. Nah ini teman-teman untuk air hidrogen sendiri banyak di pasaran ya, banyak di pasaran. Saya menganalisis juga. Syarat untuk pembentukan air hidrogen melalui proses elektrolisis itu platnya itu harus tahan korosif. Jadi baja yang tahan korosif, logam yang tahan korosif itu cuma titanium, platinum. Nah, kalau logam lain ya apalagi besi, baja segala macam itu berkarat, nah air berkarat sehingga di air tercemar oleh logam berat, itu nggak sehat. Ya. Nah kalau Altram kita udah lihat sendiri ya selama ini produk Altram itu udah titanium ya, platinum, jadi udah sangat aman dan nggak korosif. Dan yang terbaru dikeluarkan Dr. Water Unity itu dengan teknologi terbaru mampu memproduksi air hidrogen dengan kadar yang sangat tinggi dan juga alkalin ya, tanpa harus ada suplai biomineral dari batuan dan juga mikrokluster. Ini jadi teman-teman ini teknologi yang terbaru dari produk Altram Dr. Water Unity. Nah ini ada mungkin sebelum saya ini tentang Water Unity ini sama Dr. Water Electric yang sebelumnya, kemudian Infinity atau. Nah ini Unity ini concernnya ke hidrogen. Hidrogennya sangat tinggi ya, sampai 1000 sampai 1500 ppb. Kalau yang Infinity itu lebih ke arah biomineral, jadi mineral, tambahkan mineral. Sehingga kalau yang Unity ini alkalinnya itu nggak bertahan lama. Kenapa? Karena alkalinnya terbentuk dari hidroksida. Jadi ketika dia bertemu lagi dengan hidrogen pas berbentuk air lagi. Nah makanya saran saya selalu setelah proses selesai di elektrolisis, tombol langsung diminum sehingga hidrogennya masuk, alkalin juga masuk. Ya. Nah karena dia nggak sempat diikat lagi oleh mineral alkalin. Ya. Otomatis nanti kalau didiamkan alkalinnya akan turun, nggak seperti yang Infinity. Ini Dr. Water Unity yang belum lama di launching PT Altram ya, sangat recommended ya. Jadi selain itu ini bisa digunakan untuk minum dan juga inhalasi. Nah jadi rutin tiap malam ya, setelah beraktivitas yang hari inhalasi. Beberapa kali bisa, kadang sampai 15 menit, 1 jam juga nggak masalah. Kemudian juga minum, ini kan 400 mili, 500 mili, terus 1 botol 2 kali. Tiap 1 jam minum 200 mili, tiap 1 jam minum 200 mili. Jadi 1 botol itu harus habis dalam 2 jam, 400 mili. Dan itu teman-teman ketika mau minum, dinyalain lagi tombolnya supaya dia berproses lagi sehingga hidrogennya tinggi, kemudian langsung diminum. Jadi kalau dia didiamkan, hidrogen akan turun terus turun. Ya. Jadi saran saya tiap kali mau minum di tombolnya itu dihidupkan sehingga proses bekerja terbentuk hidrogen akan selesai langsung diminum. Itu sangat bermanfaatnya. Itu teman-teman ya mungkin pengantar dari saya ya, mungkin nanti ada tanya jawab juga ya, silahkan saja mumpung kita lagi ini saya juga berperang melawan COVID ini di lapangan juga ya. Kemarin ada kasus saya merawat pasien sampai 10-8 COVID. jadi udah hampir ini rawat di rumah ya. Kenapa? Karena di rumah sakit juga penuh, mereka nggak dapat tempat. Akhirnya cari oksigen yang punya oksigen, kemudian kita infus, kemudian kita terapi di ini. Dan alhamdulillah bisa membantu juga. Tapi standarnya tadi kalau dia sesak bertambah harus ke rumah sakit. Jadi emang kita akhir-akhir ini sedang sangat ini ya COVID ini
pertumbuhannya sangat cepat. Ya, mudah-mudahan dengan pengetatan yang sekarang diberlakukan sampai tanggal 20 ini bisa menurunkan dan juga bisa mengatasi selanjutnya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan Indonesia menghadapi COVID saat ini ya. Saya kembalikan ke Mas Arief, mungkin nanti kalau ada tanya jawab silakan ya. Silakan Mas Arief. Baik, terima kasih Dok. Ya, paparannya yang sangat luar biasa, merupakan pencerahan buat kita pada sore hari ini. Nah, sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan dari audiens kita melalui chatnya, saya ada pertanyaan begini, Dokter. Saat ini kan semua orang sudah mulai ikut prokes ya, cuci tangan, menggunakan masker ya, terus juga sudah mulai menjaga jarak. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, apakah orang yang intensitasnya ya sering keluar rumah dengan orang yang jarang keluar rumah itu tingkat daya tahan tubuhnya bagaimana, Dok? Sama-sama prokes misalnya. Ya, sebenarnya tingkat daya tahan tubuh seseorang nggak dipengaruhi oleh dia sering keluar rumah atau diam di rumah. Itu orang yang diam di rumah tapi stres nggak bisa kemana-mana, daya tahan tubuhnya rendah. Tapi orang yang berjalan-jalan keluar rumah tapi dia happy aja, pikirannya selalu ini, itu daya tahan tubuhnya meningkat ya. Jadi nggak terlalu berhubungan antara orang yang berdiam diri di rumah atau orang yang beraktivitas di luar. Yang berhubungan dengan daya tahan tubuh sistem imun kita secara langsung itu gaya hidup sehat, Mas Arief ya, termasuk tadi makan makanan bergizi, kemudian istirahat yang cukup, kemudian hindari kimia, kemudian juga konsumsi air Dr. Water hidrogen. Ini akan sangat meningkatkan sistem imun, menjauhi stres segala macam, ini akan meningkatkan sistem imun. Tapi kalau orang yang stres terus juga makan sembarangan, kemudian juga nggak menjaga air minumnya, ini otomatis sistem imunnya akan turun. Jadi itu hubungannya. Masalah di luar atau di dalam rumah dia menyendiri, kalau tadi dia terapkan itu pikirannya bebas di dalam rumah, kemudian makanannya tetap tersuplai, air hidrogen, kemudian dia akan sistem imunnya kuat. Jadi itu hubungannya diam di rumah dengan di luar rumah, yang keluar rumah itu mudah terpapar. Jadi bukan sistem imunnya, tapi mudah terpapar virusnya. Makanya perlu protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kemudian hindari kerumunan. Itu karena dia orang yang keluar rumah mudah terpapar virus. Tapi orang yang di dalam rumah enggak terpapar. Tadi kan ada dua, virus atau daya sistem imun kita kan. Kalau orang yang keluar rumah dia mudah terpapar. Tapi kalau dia daya tahan tubuhnya bagus, sistem imun bagus, karena konsep sehat tadi diterapkan, dia bisa melawan gitu. Jadi yang di dalam rumah ini bukan dalam rangka meningkatkan sistem imun atau melemahkan, tapi dalam rangka menghindari paparan dari di luar sana yang virus sedang bergentayangan. Itu kali ya Mas Arief ya. Nah, saya terkait dengan Dr. Water hidrogen kita punya sekarang di Dokter. Kita kan punya inhalasi ya yang kita hirup ya, di mana inhalasi ini menghasilkan gas hidrogen yang sangat baik untuk menangani orang-orang yang terpapar COVID, dan di rumah sakit di Guangzhou Cina pun sudah menggunakan hidrogen sebagai salah satu terapinya. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, banyak juga teman-teman kita yang menggunakan Dr. Water hidrogen ini, kok dia nggak merasa ada anginnya yang keluar itu, Dok? Itu gimana kira-kira, Dok? Ini biar penjelasannya biar lebih konkret. Ya, dia nggak merasakan di inhalasi, kok nggak rasa apa-apa gitu loh. Iya, beda kalau udara yang dimasukin pasti berasa, Mas Arief. Jadi karena itu udara. Nah, udara sendiri kandungannya macam-macam, nitrogen banyak ya, oksigen cuman
20%. Kalau terasa tuh hembusannya, oksigen juga. Nah, kenapa hidrogen ini nggak berasa? Tadi sangat halus. Jadi sangat halus. Kalau berasa berarti wah itu lebih kasar dia gitu kan, kasar. Udara itu kalau kita kena angin, kan terasa sekali gitu kan. Lebih besar lagi kalau kena hujan, kita lihat airnya gitu. Tapi ini karena hidrogen sangat halus, dia nggak ada terasa seperti ada hembusan yang kita kalau oksigen aja kalau kita ini berasa karena oksigen 90% itu oksigen kalau dari gas oksigen ya 10% udara gitu. Jadi ini karena sangat halus sehingga rasanya nggak ada yang masuk gitu kan. Padahal hidrogennya masuk dan ketika hidrogen itu masuk dia langsung selain pernapasan dia masuk aliran darah juga karena kecilnya tadi Mas Arif ya. Jadi teman-teman semua jangan harapin nanti seperti oksigen ya yang itu dihembuskan udara enggak itu. Makanya kita memberikan pembuktian itu adalah meletakkan kanula di dalam gelas ya. Air ya, pakai air kan bergelembung berarti ada. Ada gelembungnya itu ada ya, membuktikan hidrogen itu ada ya. Iya, jadi coba aja kalau di sini nggak ada rasa, tapi begitu dia, oh ini menggelembung berarti ada gitu, ada hidrogen yang keluar dari itu. Kalau nggak ada kan diem aja. Gitu. Betul. Itu kalau untuk pembuktian ada hidrogennya. Cuman kalau untuk dirasa nggak akan terasa karena sangat halus tadi. Ya. Baik, Dok, ini ada pertanyaan di chatnya. Kalau terjadi rasa nyeri pada dada, apakah ini juga termasuk gejala COVID, Dok? Nah, nyeri dada itu nggak spesifik ya. Nyeri dada itu bisa kalau di kiri atau jantung koroner nyeri dada. Kemudian orang yang bermasalah dengan paru-paru juga nyeri dada. Tapi itu nyeri dada itu nggak spesifik. Ya, yang spesifik bukan spesifik, yang khas itu COVID tadi. Dia ada demam, kemudian batuk, pilek, kemudian agak sesek. Yang khas lagi hilang penciuman. Nah itu lebih spesifik lagi. Kalau itu yang nyerang saluran pernapasan ya ada berdahak segala macam. Bisa juga nyerang saluran pencernaan. Nah, seperti gejala emah ya. Jadi perutnya sakit, kemudian juga sakitnya lebih parah dari emah sebelumnya. Tuh, nah kemudian juga ada mual, kemudian ada gangguan lah di ususnya. Itu gejala dari ini ya COVID ya yang kita temuin di lapangan. Dan kalau nyeri dada itu banyak faktor. Kalau cuma nyeri dada aja tanpa ada keluhan lain bukan. Tadi nyeri dada itu lanjutan. Kalau dia udah batuk pilek, kemudian juga ada demam, kemudian ada infiltrat di sini, nah, batuk sakit dadanya. Nah itu, jadi lanjutan enggak. Kalau cuma nyeri dada aja tanpa ada keluhan lain bukan COVID. Mungkin ototnya atau yang lain. Jadi harus menemukan gejala yang spesifik ya Dok ya terhadap COVID ya. Iya. Pertama adalah masalah penciuman dan perasa. Tadi jadi gini. Virus itu masuk kan melalui kalau pernapasan melalui hidung dulu. Nah tadi hidung pasti bereaksi, sel-sel goblet ngeluarin lendir di situ, mulai bersin-bersin. Nah itu tanda mulai masuk, mulai bersin-bersin, kemudian masuk lagi, mulai produksi lendir segala macam, kemudian batuk. Nah ini yang ini ya, yang khasnya. Kalau pencernaan mulai rasa mual, kemudian itu yang jadi ketika dia masuk tubuh kita bereaksi dan keluarin gejala kalau dia kalah. Kalau sampai tidur-tiduran ya nggak apa-apa. Oke, silakan teman-teman mungkin ada yang ingin berdiskusi dengan Dr. Arbain sebelum kita menjawab chatnya. Ya silakan. Ya. Selamat sore. Ya. Dengan siapa nih Pak? Saya Pak Nabiari, Pak Arif. Ya, semoga Pak. Salam hormat Pak Arbain. Ya, mungkin saya dikenalkan Dr. Water oleh Bu Isia ini. Mohon maaf saya tidak buka video. Dari Mataram juga Pak? Dari Mataram, saya dari Mataram. Oke, terima kasih Pak sudah hadir di jam hari ini. Terima kasih. Ini ada yang saya tanyakan. Kebetulan saya menderita COVID ini Pak.
Ya. Saya hasil tes kemarin hari Sabtu, saya tes hari Jumat dengan rapid antigen, hasilnya positif. Kemudian saya kan ragu kok bisa positif, gitu. Akhirnya saya lakukan tes PCR di rumah sakit, ternyata juga dikonfirmasi positif. Gitu. Nah, mengapa saya tes? Karena memang seperti Pak Dokter sampaikan, penciuman saya hilang. Artinya saya tidak bisa mencium malam harinya. Diikuti pagi kan saya tidak percaya juga kok nggak bisa nyium. Kemudian dapat informasi di istri, mungkin COVID, coba di rapid aja dulu. Nah, pagi-pagi saya berangkat ke klinik catur warga untuk tesnya, ternyata benar positif. Gitu. Nah, dari sana kemudian kami lanjutkan ke rumah sakit untuk memastikan dengan PCR dan foto torak, Dok. Iya. Nah, dari sana kelihatan memang hasilnya positif, tapi dari foto toraknya dia paru-parunya bagus, tidak ada masalah. Nah, kebetulan saya kan ada Dr. Water yang Unity yang pakai elektrolisis itu. Nah, dari TikTok saya dapatkan ada cara untuk bagaimana penciuman kita itu normal dengan cara menyuntikkan cairan NaCl kalau tidak salah melalui hidung dengan sepatu yang ujung jarumnya dilepas gitu. Tetapi saya ganti dengan water ini, Dok. Saya operasi selama 10 menit, 2 kali tekan. Saya syukur setelah 3 kali saya gunakan, penciuman saya mulai sudah bisa mencium gitu. Jadinya saya rasa cukup bagus Dr. Water ini. Cuma saya ingin tahu apa kira-kira penelitian yang menunjukkan kandungan sebenarnya. Karena kalau kita tahu, air itu kan H2O rumus kimianya. Sehingga kalau dia dihidrolisis, dia akan terpisah. Kandungan mungkin dari O2-nya, kemudian H2-nya. Kan H kan enggak, hidrogen itu kan H2, Dok, ya? Iya, iya. Kalau oksigen kan O2. Sehingga kalau saya kira-kira oretkan H2O, kalau dikasih energi untuk dipecah secara hidrolisis kan dia akan menghasilkan 2 H2 dan O2 gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, kalau memang diproses secara hidrolisis, karena memang ini kan saya sudah lihat ada manfaatnya kok cepat bisa mengembangkan efek cium itu sangat cepat gitu, enggak sampai 2 hari. 2 hari, cuma saya pakai 3 kali malam, saya rasakan tiba-tiba saya bangun, saya buatkan waternya, saya semprotkan lagi, besok paginya sudah agak enakan, so saya ulang lagi sudah bagus gitu. Nah, cuma saya tidak mengerti mengapa kalau sudah airnya hidrogen, kemudian ada proses gelembung udaranya kok hidrogen juga, oksigennya kemana gitu. Nah, saya juga jadinya agak, berarti oksigennya kalau dihidrolisis kan harusnya mengandung oksigen juga gitu. Jadinya kira-kira ada enggak sebuah alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengetahui persis kalau setelah proses hidrolisis itu kira-kira hidrogennya berapa persen, oksigennya berapa persen, kemudian udara gelembung yang dihasilkan kandungannya apa saja gitu. Kira-kira bisa enggak, Dok, ya? Kita bisa lebih meyakinkan orang lain. Terima kasih. Pak Ari, proses elektrolisis air ini itu dengan katoda. Itu ada kutub anoda dan kutub katoda positif. Ya. Nah, air yang tadi rumus molekulnya H2O. Di kutub katoda terjadi proses reduksi. Dia ditambahkan elektron. Sehingga air di situ H2O pecah membentuk H+ dan OH-. Nah, H+ bergabung dengan H+ terbentuklah hidrogen. Nah, ini kemudian OH- ini membentuk alkalin ya, alkalin karena dia kelebihan elektron. Nah, itu yang terjadi di kutub katoda.
Nah, air yang di kutub anoda itu teroksidasi, keambil 4 elektron ya. Kemudian dari kutub negatif ini ke kutub positif tadi ya, ke oksidasi kemudian mengalir. Nah, ini membentuk oksigen reaktif, bukan oksigen ini. Jadi oksigen yang kekurangan ini secara teknologi di dalam botol itu ada namanya untuk memisahkan katoda dan anoda itu PEM, membran PEM, proton exchange membran. Nah ini, jadi yang di katoda tereduksi airnya, yang di anoda teroksidasi, sifatnya asam yang di anoda ini. Nah ini oksigen reaktif ini bukan terlarut di dalam air tapi dibuang melalui ada saluran itu, cuman nggak terlihat kecil, gasnya itu gas oksigennya terbuang ke bawah, tapi hidrogennya itu naik ke atas. Itulah gelembung-gelembung itu kalau kita proses itu hidrogen, tidak ada oksigennya, oksigennya ke bawah terbuang, berikut ozon segala macam. Jadi kalau diteliti, kalau boleh juga nanti di lab atau apa kandungan air ini kalau diperiksa hidrogennya sangat tinggi. Ada alat ukur hidrogen, ada yang blue drop ya, ada blue drop juga, itu 1 tetes itu berapa ini kandungannya, itu bisa dites kalau kandungan hidrogennya. Ada juga ada alat ukurnya. Nah, jadi oksigennya nggak masuk ke dalam air yang kita minum gitu. Jadi pure hidrogen dan juga mineral-mineral yang memang dari bahan baku air tersebut. Jadi nggak ada oksigen, hanya ada hidrogen terlarut di dalam air. Itu satu. Jadi kalau ditanya kandungan gelembung itu, gelembung air hidrogennya. Kemudian kalau airnya kandungannya seperti apa? Tadi airnya berubah jadi alkalin yang terbentuk dari hidroksida. Nah, kalau hidroksida bereaksi lagi dengan H+, dia membentuk air lagi, H2O lagi. Dia reaksinya timbal balik gitu. Nah, kemudian dia mengandung mineral yang memang dari bahan baku air yang diproses. Ada mineral-mineralnya. Dan yang ketiga, ya, mineral ini jadi alkalin juga. Yang ketiga, airnya berubah strukturnya jadi lebih kecil. Nah, kita tahu air itu rumus molekulnya H2O, itu ikatan hidrogen antara hidroksida OH- dengan H+ hidrogen. Nah, itu ikatannya membentuk sudut secara kimia, membentuk sudut. Nah, antara hidrogen di molekul yang satu dengan oksigen di molekul yang lain itu akan terjadi tarik-menarik. Hidroksida di molekul yang lain tarik-menarik. Nah, sehingga air itu bergandeng-gandeng tangan. Jadi berenceng-renceng. Jadi karena proses menggerumpul. Nah, karena tadi ini diproses elektrolisis pecah. Nah, gerombolan air yang tadi 20 molekul itu menjadi lebih kecil, 4-6 molekul. Itulah yang disebut microcluster, nanowater segala macam, V water segala macam. Nah, ini airnya molekulnya lebih kecil. Jadi kita namakan microcluster. Nah, kalau air lebih kecil ini dia mudah menghidrasi sel-sel tubuh sehingga efektivitas kerja air di tubuh kita lebih meningkat. Ini yang belum banyak diketahui. Kalau kita minum air biasa, aqua, fit, segala macam, itu molekulnya besar, 20 molekul. Kalau minum 1 botol, yang ada kita kembung, nggak segar juga. Yang ada kembung. Kenapa? Karena di dalam sel tubuh manusia itu ada tempat masuknya air. Itu aquaporin namanya. Aquaporin, dia berliku-liku, protein juga. Ya. Nah, itu maksimal yang bisa masuk itu 10 molekul H2O. Nah, bayangkan kita minum air biasa 20 molekul, pintu masuknya 10 molekul, akhirnya ngantri, diproses dulu, akhirnya baru masuk. Kalau kita minum air biasa 500 mili, yang masuk cuma 100 mili. Ya, 20% yang masuk ke sel tubuh kita. Nah, sementara air efektif itu ketika dia masuk ke sel tubuh kita. Nah, sementara air yang kecil ini, mikrokluster ini, 4-6 molekul, sangat mudah masuk ke dalam sel tubuh. Kalau kita minum
500-400 mili masuk ke dalam sel, sehingga daya hidrasinya lebih besar. Dan kalau air itu masuk, dia bawa oksigen, dia bawa makanan. Makanan dibakar oleh oksigen akan jadi energi, orangnya akan lebih segar. Nah itu kalau dia keluar, dia bawa sampah metabolisme. Ini jadi karakternya, selain alkalin ada mineral-mineralnya, kemudian ada gas hidrogen terlarut, itu airnya menjadi kecil. Nah inilah yang manfaat maksimal dari air hidrogen ini, karena airnya kecil, kumpulan molekulnya kecil, clusternya kecil, dia mudah menghidrasi sehingga mudah menghasilkan energi, mudah membuang racun limbah-limbah metabolisme. Ini terjadi pembersihan di seluruh tubuh kita. Makanya semua penyakit degeneratif insya Allah bisa terbantu dengan air ini. Kenapa penyakit degeneratif itu terjadi? Karena timbunan sampah yang tidak terbuang, karena jarang olahraga, jarang minum air, makan sembarangan, segala macam. Akhirnya sampah-sampah itu mengendap di mana sel-sel tubuh, organ-organ, sehingga menimbulkan berbagai penyakit degeneratif. Nah, ketika sekarang waktunya kita udah tahu, kita bersihkan dengan air ini, maka penyakit degeneratif itu akan teratasi. Itu kali Pak ya. Jadi pertama, prosesnya secara teknologi terpisah antara produksi oksigen reaktif, kemudian dengan hidrogen dipisahkan, dan secara teknologi alat, oksigen mengalir ke tempat lain, kebuang. Kemudian secara ini hidrogen itu yang masuk ke air yang kita minum. Jadi dipisahkan Pak. Jadi nggak ada lagi yang kalau kita hirup itu nggak ada lagi oksigen. Nah itu terkait dengan dalam 2 hari hilang keluhan tidak bisa mencium ini. Nah kalau kita mencium itu ada saraf olfaktorius ya, itu dia membaui. Kalau kita nggak bau berarti saraf itu udah nggak bekerja, udah terganggu ya, saraf nervus olfaktorius penciuman. Ya. Nah dia terganggu karena tadi salah satunya infeksi virus ya, infeksi virus corona ini, dan itu menimbulkan keluhan penciumannya hilang. Nah tadi hidrogen saya sampaikan, hidrogen ini sangat halus, dia bisa memperbaiki kalau kerusakan jaringan, kemudian sel segala macam, sehingga dalam 2 hari dengan menghirup, apalagi dibarengi dengan yang diminum, itu bisa teratasi keluhan itu. Itu kali Pak Ari ya, apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal lain ya, silakan. Terima kasih Dok atas penjelasannya. Nah mungkin untuk terapinya Dok, karena kita kan dapat obat juga dari rumah sakit, tetapi obat semua tidak saya minum semua karena memang gejala demam kan sudah tidak ada. Nah untuk terapi air Dr. Waternya kira-kira baiknya kita konsumsi apakah yang 3 menit ataukah 10 menit, kemudian berapa lama atau seberapa sering gitu Dok, dan seberapa banyak. Baik, terima kasih Dok. Itu aja Dok. Bagi saya terima kasih. Nah kalau inhalasi saya sarankan itu bisa beberapa kali diulang ya. Beberapa kali diulang. Saya kadang 4-5 kali ya. Pokoknya sewaktu kita aja, nggak ada batasan. Karena dia langsung masuk ke ini. Nah kalau air minumnya itu tergantung berat badan. Karena makin besar berat badan, makin besar berat badan, makin berat seorang, maka air di dalam tubuhnya makin banyak, yang keluar pun makin banyak. Maka digantikan dengan yang lebih banyak juga. Patokannya secara kasar, kalau lebih detail ada aktivitas, suhu segala macam, di tempat panas beda, tempat dingin, wanita beda dengan laki-laki, orang tua lebih. Nah, ini patokan kasar 45 mili per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya 60 berarti sekitar 3 liter. 3 liter berarti sekitar 6 botol. Nah kapan kita minum? Nah ini. Minum itu jangan menunggu haus satu. Terus jangan terlalu banyak saat makan. Kita minum biasakan jangan menunggu haus. Saya biasa barusan saya minum, terus kadang setengah jam minum, 1 jam minum. Jadi nggak terasa, jangan nunggu haus. Itu udah karena air di tubuh kita bukan ngegelontor tiba-tiba keluar, tapi dia sedikit-sedikit penguapan, keringat segala macam. Nah otomatis kita gantikannya pun sedikit-sedikit sehingga balance terus ya.
Jadi patokannya 45 liter per kilogram berat badan. Nah, minum yang pertama itu diperbanyak pagi hari, mulai bangun tidur sampai jam 12. Nah, ini fase di pencernaan kita ada 3 fase. Fase pencernaan mulai jam 12 siang sampai jam 8-9 malam. Kemudian kita istirahat jam 9, jam 10, itu fase penyerapan, apa yang dicerna di pagi dan di siang dan sore hari melalui kita makan, ya, kemudian diserap sari-sari makanannya ketika kita istirahat. Kemudian ketika bangun tidur jam 5, jam 4, ya. Ini fase pembuangan. Kita buang air besar bagusnya pagi, buang air kecil banyak pagi. Nah, fase pembuangan ini perlu diperbanyak dengan air. Makanya 2/3 dari yang kita minum, diminum sejak bangun tidur sampai jam 12, fase pembuangan. Jadi kalau minumnya 3 liter, 2 liter tuh dari bangun tidur sampai jam 12 siang udah habis 2 liter. Nah, bangun tidur, ku terus minum gitu, jangan ku terus mandi, kena stroke nanti itu. Dulu orang bangun tidur terus mandi, sementara udah ada penyempitan di pembuluh darah jantung atau otaknya, sehingga ketika dingin kan fase konstriksi, terjadi serangan. Bangun tidur, kita langsung minum. Kenapa? Selama 6-8 jam kita istirahat, kita nggak minum, sementara cairan tubuh kita keluar melalui penguapan dan keringat. Kita ganti cairan yang keluar selama kita istirahat, minum 400-500 mili. Nah, baru aktivitas. Kemudian sarapan, ya minum bos kopi boleh, sarapan jangan minum air Dr. Water. Nah, 1 jam setelah itu boleh minum lagi 1 jam. Jadi ini Pak, dibiasakan minum itu jangan menunggu haus, tapi setengah jam, 1 jam itu minum. Jadi sedikit-sedikit tapi masuk tubuh. Karena air di tubuh kita tuh selalu balance. Kalau dia berlebihan, kita buang. Kadang pengen buang air kecil. Kalau dia kekurangan, haus lagi, kita minum. Jadi selalu balance. Kalau terlalu banyak minum di saat yang pendek, misalnya dalam 10 menit minum yang banyak, itu juga kurang bagus, ya. Karena pasti akan buang air kecil. Nah, yang bagus sedikit-sedikit tapi sering, karena juga air di tubuh kita keluarnya sedikit-sedikit, ya. Itu kali Pak, ya. Jadi cara ininya semangat Pak. Banyak pasien-pasien saya yang COVID hanya dengan ini aja cepat pulihnya. Ya. Jadi terima kasih Dok, terima kasih ya. Atas pencerahannya. Ya, semoga kita sehat. Terima kasih. Ya. Semoga kondisinya kembali pulih Pak Ari di Mataram, ya. Jadi Dr. Water ini sangat membantu sekali karena hidrogen itu sendiri merupakan antiinflamasi, ya, juga merupakan antioksidan, sehingga pemulihan itu akan menjadi lebih cepat ketika kita menggunakan inhalasinya. Nah, Dok, di sini juga ada beberapa pertanyaan, kita lihat di chat, Dokter. Halo Pak Arif, suaranya kecil ya? Kecil ya? Iya. Oke. Ya, tadi saya tambahkan cuman sedikit, Dokter, bahwa hidrogen itu merupakan antiinflamasi, ya, sehingga kenapa tadi Pak Ari cepat sekali mengalami penyembuhan terhadap penciumannya, karena hidrogen mengandung antiinflamasi dan juga mengandung antioksidan, gitu Dok? Iya. Nah, ini ada pertanyaan begini Dok, dari teman kita. Nah, kalau saturasi ini, masalah saturasi oksigen Dok, sudah 88, apakah memberikan hidrogen? Bagaimana ini Dok? Untuk inhalasi. Saturasinya 88 Dok. Saturasi 88. Saturasi 88 itu udah kurang, ya, udah sangat kurang. Normalnya tadi 95 sampai 100% ya, oksigen di dalam darah. Nah, bagaimana meningkatkan saturasi ini? Dr. Water bisa. Dr. Water bisa. Seperti kita tahu, tadi di awal saya sampaikan, virus ini menyerang saluran pernapasan, kemudian juga menyerang sistem pencernaan, dan menyerang sistem peredaran darah melalui dinding pembuluh darah. Nah, otomatis orang yang terkena infeksi virus ini, darahnya akan mengental. Darahnya akan mengental. Terjadi proses inflamasi. Nah, tadi
hidrogen ini bisa mengatasi inflamasinya, ya, karena tadi inflamasi peradangan itu bisa diatasi dengan hidrogen, ya, dengan antioksidan sebagai antioksidan. Nah, kemudian mikrokluster tadi, air yang kecil ini, yang molekulnya kecil, kemudian itu akan mengencerkan darah. Bisa dibuktikan ini, udah ada banyak ya yang membuktikan kalau setelah minum air ini darahnya lebih ini. Kemudian saturasinya pun akan meningkat, saturasi. Karena kalau saturasi darah kental, otomatis saturasi oksigen itu akan turun. Kenapa? Karena oksigen itu dibawa oleh hemoglobin. Kalau darahnya menggerumpal, otomatis hemoglobin yang mengangkut ini pun sedikit, ya. Nah, sehingga kalau diencerkan, kemudian dia mulai terpisah lagi, oksigennya akan meningkat. Ini dengan minum ini aja. Nah, makanya kalau saya praktek di rumah di infus itu aja udah naik gitu. Itu kalau di infus kan langsung masuk cairan ke aliran darah, ya. Kalau kita minum kan di usus dulu, ya, diserap segala proses. Tapi kalau di infus langsung aliran darah, darahnya jadi encer, oksigennya langsung naik saturasinya. Nah, kalau air minum ini karena kecil dia mudah diserap. Menit pertama langsung diserap masuk ke aliran darah, mirip sama di infus tadi. Ya, mudah-mudahan ketangkep, ya. Jadi bisa meningkatkan saturasi oksigen juga, dan itu saya pernah lihat juga ada yang udah membuktikan videonya, ya. Jadi diukur, kemudian setelah minum diukur lagi, ternyata meningkat saturasi oksigen. Ya, kenapa biasa meningkat? Ya, itu penjelasannya tadi, darahnya lebih diencerkan sehingga kandungan oksigennya bisa meningkat. Ya. Itu kali ya Mas Arifnya. Nah, ini juga ada pertanyaan, Dok, ya. Kalau orang sudah dites positif, sorry, Dok, ini saya lihat dulu, ya. Kalau gejala, Dok, kalau orang yang bergejala, ya, sudah isoman, terus setelah PCR berapa lama, Dok? Harus harus isolasi mandiri sampai gejalanya hilang atau bagaimana, Dok? Suaranya masih kecil, ya? Kecil, ya. Pertanyaannya begini, Dok, ya. Kalau bergejala, kita perlu isolasi mandiri berapa hari, Dok? Isolasi mandiri berapa hari? Berapa? Isolasi mandiri berapa hari gitu, ya, okay. kalau ada gejala. Jadi isolasi mandiri itu tetap sampai negatif. Karena isolasi mandiri bukan hanya untuk kepentingan pribadi tapi untuk masyarakat. Ini patokannya. Jadi patokannya paling nggak 14 hari. Nah, itu ketika terdeteksi positif langsung isolasi mandiri, gejala ringan, misalnya gejala ringan, atasi gejalanya boleh dengan vitamin segala macam, obat-obatan, ya. Nah, kemudian diisolasi sampai nanti dites lagi. Dites lagi ketika negatif boleh, baru bebas. Itu yang ini. Jangan udah nggak ada gejala, tapi baru 7 hari belum dites, masih dibawa virus keluar. Nah, ini isolasi mandiri itu sampai dinyatakan hasilnya rapidnya negatif. Gitu. Jadi patokannya paling minim 14 hari. Kalau misalnya dites lagi udah negatif boleh beraktivitas. Udah punya sistem imun dari imunisasi pasif, ya. Ya, jadi patokannya setelah tes ulangnya negatif, gitu, isolasi mandiri. Ya, itu sampai negatif, ya, Dok, ya. Nah, ini juga ada pertanyaan juga, Dok. Untuk Unity, ya, produk Unity, kita kan ada durasi 3 menit dan durasi 10 menit. Dalam kondisi apa saja nih kita menggunakannya, Dok? 3 dan 10 menit. Ya. Yang 3 menit itu bagus untuk minum obat, ya. Yang minum obat karena dia nggak terlalu alkalin, pH-nya sekitar 7-an, ya. Itu minum obat bagus. Nah, karena tadi airnya udah kecil juga, dia penyerapan obat lebih bagus, ya. Nah, yang 10 menit itu yang untuk terapi. Jadi saya sarankan yang 3 menit digunakan hanya untuk minum obat. Kalau untuk sehari-hari yang 10 menit supaya pH-nya naik, kemudian kandungan hidrogen juga tinggi, mikroklusternya juga lebih efektif, ya. Jadi yang 3 menit hanya untuk minum obat. Ya.
Jadi hanya pada kondisi tertentu ya dok ya. Iya, Karena pada kondisi meminum obat saja kita menggunakan yang 3 menit. iya. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari kita boleh menggunakan yang 10 menit. 10 menit. Oke, 10 menit. baik dok. Jadi cukup jelas ya. Boleh tanya Pak Arif? Ya silakan Bu Pisya. Dokter Halo. Arif, mau tolong tanya, kalau untuk terapi penyakit kanker, apakah cukup beli Dr. Water Unity saja atau harus dibelikan yang bebatuan, dok? Kanker, Bu ya. Ya. Nah, kanker kalau menggunakan Unity itu yang 10 menit. Ya, yang tadi pH-nya bisa 9 ya. Jadi kita utamakan alkalinnya. Nah, saya sarankan kalau benar-benar kanker positif itu yang mineral itu yang lebih bagus. Kenapa? Alkalinnya makin tinggi. Karena sel kanker itu kita udah tahu hidup di suasana asam. pH 5,6 dia metabolismenya tinggi sehingga bereplikasi, dia memperbanyak diri. Sementara sel normal kita di pH 7,3, 7 pH basa. Nah, kalau kita suplai buah, sayur, kemudian air alkalin, itu dia nggak akan dapat makanan, metabolismenya terganggu. Jadi kalau kanker saya saranin Ibu yang batuan itu lebih bagus, di alkalin ya yang kita ambil. Ya. Direndam berapa lama ya dok khusus untuk kanker? Terapinya? Ya, untuk terapinya. Nah, kalau saya selalu, kalau yang penderita kanker, misalnya kanker rahim atau kanker payudara, di awal kan kita harus ada database dulu di awal sebelum kita terapi. Saya suruh USG berapa senti kanker rahimnya, terus juga atau kanker payudara berapa senti, atau di paru berapa senti. Nah, data itu mulai kita terapi. 3 bulan evaluasi. 3 bulan evaluasi. Nah, kalau dia udah mengecil atau bahkan udah nggak ada, ya udah selesai. Kalau udah nggak ada. Tapi kalau dia masih ada, tapi udah mengecil, responnya positif, diterusin sampai ini. Bahkan kalau dia udah sembuh sama sekali, minum airnya terus saja Bu, seumur hidup. jadi beda sama obat. Kalau obat kan selesai tipes 2 minggu 10 hari diobati. Setelah itu nggak minum obat lagi ya. Nah, tapi kalau ini kankernya udah sembuh, airnya tetap diminum, mencegah kanker yang lain timbul atau penyakit lain timbul ya. Ya, Bu. Jadi nggak ada batasan air, cuman kita lihat proses penyembuhannya berapa lama. 4-5 bulan, insya Allah bisa di ini. Ya. Oke, makasih dokter. Salam Lombok. Ya. Nanti kapan-kapan ke Lombok lagi ya dok ya. Insya Allah Bu, siap. Ya. Kalau udah bebas. Yeah. Pak Arif masih mute itu. Oh ya, untuk di DKI ya suasana saat ini sangat berat sekali terutama ya. Saya kurang begitu tahu bagaimana di teman-teman di luaran di wilayahnya. Apakah COVID sangat sangat di zona yang sama seperti DKI. Nah, ini kita perlu mendapatkan satu masukan ataupun pengetahuan dari Dr. Arbain ya, agar kita bisa bertahan dalam kondisi yang pandemi yang sangat berat dibandingkan pada awal-awal pandemi lalu. Jadi pasca Lebaran ini ternyata sangat berat sekali kita hadapi dengan adanya virus Delta ya. Ya tentunya ini lebih ganas dibandingkan yang sebelumnya. Silakan buat teman-teman ini bisa berdiskusi dengan Dr. Arbain. Terutama yang berkaitan dengan COVID ya. Yang lain juga tidak masalah, tetap berhubungan dengan Dr. Water. Iya Pak Arif. Enggak, ini Bu. Kasusnya Bu Neni. Bu Neni juga member Altram sudah lama, juga sudah riwetnya sudah ke Thailand juga. Ini terserang kanker. Nah, dulu itu ada kista sudah konsultasi sama Bapak Dokter Arbain itu alkali sama hidrogennya, tapi pakai yang harga 6 jutaan itu loh, Pak Arif itu. Ya, yang Jepang. Terus, iya.
muncul kanker payudara. Nah, itu akhirnya di kemo 6 kali. Ini yang terakhir. Tetapi dokternya itu heran karena Mbak Neni itu setiap habis di kemo itu tetap terlihat seger gitu loh. Jadi minumnya air alkali yang dari botol itu direndam 1 hari 1 malam. Terus air hidrogennya juga green fiber, juga kopi. Pokoknya itu terus menerus. Alhamdulillah itu menjalani kemo sampai 6 kali itu enggak loyo, mudah-mudahan tertolong, tidak sakit lagi gitu Pak Arif. Cuma itu. Keterangan dari Dr. Arbain sudah sangat jelas. Terima kasih banyak. Luar biasa manfaatnya ya Bu. Iya. Luar biasa, sangat luar biasa. Nah juga ada pertanyaan ini, apakah Dr. Water bisa menggantikan kemoterapi? Ya, saya kira Dr. Arbain bisa menjelaskan lebih detail ini Dok. Ya, apakah Dr. Water bisa menggantikan kemoterapi? Itu pertanyaannya ya. Nah saya kalau ada pasien dia terdeteksi kanker stadium 3 atau 4 udah menyebar ya. Nah, kemudian dia berencana untuk kemo atau apa. Saya kasih pilihan. Terserah kalau mau kemo silakan. Cuman kemo itu ada efek samping ya. Ada efek samping ya. Kenapa? Kemo itu dia memasukkan racun, dia emang bunuh sel kanker, tapi sel normal kita juga mati ya, sel mudanya. Ya, akhirnya rambut rontok, kulit kering, kemudian usus juga menipis, muntah segala macam, rambut rontok. Itu efek samping dari obat kemo kanker ya. Nah, tadi Bu Sukarti tadi ya. Nah, kalau dibarengi, kalau dia tetap mau kemo, silakan kan pakai paket. Tapi minum air ini sehingga efek samping dari kemo ini akan teratasi sehingga tetap seger, efek sampingnya nggak timbul. Kenapa? Proses detoksifikasinya dinetralisir oleh air Dr. Water ini. Ya. Nah tapi kalau dia nggak mau kemo, nggak jadi kemo, tetap tadi evaluasinya 3 bulan, evaluasi segala macam. Nah saran saya kalau yang belum kemo itu coba dulu tes pakai air ini aja pure, tapi disiplin jumlahnya, cara minum segala macam. 3 bulan evaluasi, ada perkembangan terus dia. Kalau kemo tadi efek samping kadang di Amerika sendiri ketua asosiasi kanker Amerika, Dr. Robert Wright, ya, dia nulis buku Killing Cancer Not People. Dia menentang terapi kanker dengan kemo. Kenapa? 90% pasien yang di kemo nggak bertahan. Nah, berarti cuma 10%. Kalau ada 10 orang, cuma 1 orang yang bertahan. Ya, itu yang dengan kemo. Kenapa? Tadi itu efek sampingnya berat. Tapi kalau mau di-combine, ya, kemo kemudian minum Dr. itu akan mengurangi dampak detoksifikasi dari obat kemo. Boleh aja. Jadi pilihan kembali kepada pasien dan keluarga. Jadi kalau secara medis kan kemo, nggak ada yang lain. Tapi secara natural air ini bisa mengatasi kanker juga tanpa obat kemo tadi. Karena tetap membunuh. Kalau tadi pertanyaannya bisa menggantikan obat kemo nggak gitu? Kalau obat kemo dia membunuh kankernya langsung, ya langsung dihantam gitu. Kalau air ini dia membuat sel kankernya kelaparan, nggak bisa makan. Nah itu mati juga akhirnya. Dua-duanya mati, cuman proses. Kalau kemo langsung obat kemonya langsung menyerang sel kankernya, tapi sel normal juga rusak juga, ada efek samping. Kalau air ini sel kankernya kelaparan, sel normalnya malah bagus karena makanannya ke arah untuk sel normal kita. Jadi terbalik ya. Kalau dia merusak semua, kemo itu merusak semua sel normal, sel kanker. Tapi kalau air alkalin ini dia merusak sel kanker tapi menghidupkan sel normal. Jadi lebih ini ya. Tapi itu kembali pilihan ya. Kalau saya ditanya bisa gantikan, bisa. Tadi kan dua-duanya ujungnya mati. Dan saya udah ada beberapa case
yang udah stadium lanjut, kemudian 3 bulan dia diminum air ini, kemudian periksa lagi, ternyata udah nggak ada sel kankernya di PA-nya. Bingung dokternya. Kemudian karena saya tetap kalau ada pasien yang konsul gitu, kemudian tetap nggak ditinggalin dokter yang merawat. Cuman pilihannya saya mau alternatif dulu, mau pakai suplemen atau segala macam lah, mau terapi ini. Nah, tapi komunikasi tetap ke dokternya. Nah, ada pasien seperti itu, begitu dia balik ke dokternya, di lab sudah tidak ditemukan sel kanker. Dokternya nggak percaya, periksa lagi ke lab lain, sudah kena, karena udah mati sel kankernya. Jadi itu ya, jadi antara medis sama ini itu pilihan. Tapi kalau kita memilih, pasti yang resikonya teringan dan efeknya lebih baik, kan seperti itu. Ya, Mas Arif. Dak, tanya Dak. Ya. Itu kasusnya Bu Neni. Ya. Itu kan terlanjur memilih kemo dan ini sudah yang ke-6 yang terakhir. Terus itu memang apa? Efeknya itu tidak begitu terasa karena rajin minum produk-produk Altram, baik itu air alkali, air hidrogen, Boskopi maupun GF-nya. Nah, yang saya tanyakan Dok, tadi efek dari kemo kan bisa merusak sel-sel yang baik. Nah, kalau Bu Neni ini rajin mengkonsumsi produk Altram, kira-kira bisa diperbaiki ya Dok, efek kemo itu tadi? Ya, bisa. Tadi kan gitu. Kemo itu kan merusak sel. Kemudian terjadi banyak radikal bebas kan, radikal bebas, kemudian juga sampah. Nah, kalau konsumsi air ini, sampahnya dibersihkan, kemudian nutrisi untuk sel-sel ini juga radikal bebasnya dinetralisir, antioksidan, nutrisi untuk sel-sel juga diperbaiki. Ya, minum green fiber segala macam. Green fiber itu, Ibu ya, itu super nutrisi ya. Jadi orang luar angkasa itu salah satunya minum, bukan bifon, kandungan dari green pepper itu ada yang namanya bukan ini ya, lupa saya. Ada itu super nutrisi. Jadi kandungannya ada asaman, ada lemak segala macam, lengkap itu. Nah ini ada salah satu komponen di green fiber itu yang sumber nutrisi, itu sangat bagus untuk sel. Jadi saranin minumnya. Jadi green fiber bukan hanya membersihkan detok khusus, tapi dia sumber nutrisi yang bagus untuk sel kita. Iya. Nanti kalau saya ingat, karena konsen ke hidrogen rupa sama aja. Iya. Terus itu Dok, habis kemo itu dulu kalau mandi pakai sabun mandi biasa, itu katanya terasa perih. Tetapi setelah pakai dokter Soap itu nggak apa-apa, nggak terasa perih. Itu ternyata produk Altram memang hebat. Ya, pasti. Ya. Jadi kembali dokter Soap itu kan hidrogen, Bu. Ketika dia hidrogennya bekerja, itu otomatis lembut lagi di ini. Dia menetralisir radikal bebas, terus bakteri, virus yang nempel-nempel di badan. Iya. Nah, kalau yang hemat untuk wajah aja. Tapi untuk seluruh tubuh lebih bagus lagi. Cuman kosnya lumayan. Iya. Untuk seluruh tubuh banyak, biar tetap muda ya Dokter Arbain ya. Biar tambah kinclong ya Bu. Iya, biar tambah kinclong walaupun sudah setengah abad ini. Oh iya, nih saya ingat tapi saya tadi. Promonya nggak ada lagi ya Bu Besa ya. Bu Sukarti, itu spirulina zat aktifnya. Oh, spirulina ya. Spirulina itu salah satu komponen untuk makanan orang keluar angkasa. Jadi itu super nutrisi. Nah, kalau ruang angkasa kan dia nggak bawa ini ember atau apa kan, nggak bawa beras, bawanya makanan kapsul. Gitu. Salah satu komponennya spirulina, itu sumber super nutrisi. Ya. Oke. Pak Arif, ya ini Bu. Direkam kan? Gimana Bu ya? Ini yang kan direkam Zoom-nya. Nanti tolong segera dibagikan di sharing lewat YouTube ya. Oke Bu, siap. Nanti kita siapkan bagikan ke siapa yang membutuhkan.
Baik, baik, Bu. Baik, Dokter Baim. Ya, ini Farid. Farid. Saya Dok. kemarin di Jambi dapat ilmu dari Pak Agus. Jadi kopi itu minum sedikit-sedikit juga berasa. Lebih hemat, tapi efeknya ada. Ternyata benar itu. Selama ini saya sebungkus, ternyata seperempat. Nah, seperempat berefek juga itu. Coba itu diecer lebih ini, lebih membumi nanti. Dok, ini ada pertanyaan di chat, Dok. Ya, apakah air dengan batuan atau hidrogen bisa mengeluarkan kandungan logam berat pada tubuh? Nah, ini. Jadi logam berat dengan air dengan kandungan hidrogen apa bisa menyaring logam berat? Enggak bisa, ya. Enggak bisa. Nah, makanya bahan yang dimasukkan ke botol Dr. Unity ini air yang layak minum. Kalau air yang layak minum, salah satunya syaratnya bebas logam berat. Nah, logam berat itu bisa diatasi dengan filter karbon. Nah, kalau di proses pembuatan air minum itu dari air pam atau air sumur atau apa, diproses filter karbon dulu. Nah, karbon ini yang menyerap logam-logam berat sehingga dia nggak bisa lewat. Kemudian setelah dari logam beratnya terurai, kemudian ada UV, ultraviolet. Nah, ini ultravioletnya membunuh bakteri-bakteri yang masuk, karena karbon ini nggak memfilter bakteri, nggak bisa. Cuman logam berat dia memfilter. Kemudian UV, ultraviolet, dia membunuh bakteri yang masuk. Nah, setelah lewat UV ini, baru filter biasa. Nah, ini air udah layak minum, gitu. Itu prosesnya. Ada lagi setelah UV ini, ada RO. Nah, RO, mineralnya nggak bisa lewat, keluarlah air RO. Nah, kemudian ada proses lagi, ada tambahan mineral. Nah, mineral mau berapa bisa diatur. Itu teknologi untuk ini ya, water treatment, jadi pembuatan air minum. Logam berat bisa disaring dengan tadi karbon, filter karbon. Kalau air hidrogen dia nggak menetralisir karbon yang ini logam berat yang ada di air. Makanya syaratnya air minumnya harus bebas logam berat, air layak minum. Kalau kita mengkonsumsi hidrogen, apakah mengurangi logam berat? Maksudnya logam berat yang ada dalam tubuh itu? Iya. Halo, Dok. Itu logam berat yang mengendap dalam tubuh itu, Dok, maksudnya, Dok. Bisa dikeluarkan, nggak diurai nggak? Oh. Kalau itu terjadi tadi logam berat itu kan ada besi, ada timah, ada macam-macam ya. Itu logam. Yang ngeluarinnya bukan hidrogen, Pak Agus. Jadi yang ngeluarinnya airnya, mikroklasternya. Yang bekerja mikroklasternya. Kalau hidrogen tadi kan ini sebagai antioksidan. Dia melarutkan. Nah, dia bawa nanti itu, yang udah terlanjur masuk ke dalam tubuh, itu akan bawa di air mikroklasternya itu. Makanya tadi saya bilang kalau hidrogen nggak netralisir logam berat, nggak akan nyaring. Tapi kalau logam berat yang ada di tubuh, nah ini juga untuk penderita autis salah satunya karena logam berat, itu bisa dilarutkan dengan air ini. Ya, bisa dibersihkan dengan air ini. Yang membersihkan bukan reaksi kimia hidrogen, tapi mikroklasternya dilarutkan, dibuang. Itu kali ya, biar lebih clear. Kalau yang di dalam tubuh, logam berat di dalam tubuh bisa dibersihkan dengan air yang tadi hidrogen, otomatis mikroklaster. Tapi yang bekerja di sini mikroklasternya, airnya yang mudah masuk dan keluar. Dia membersihkan termasuk lemak-lemak tadi ya. Lemak-lemak yang membentuk flak di pembuluh darah itu dilarutkan. Dilarutkan, diproses secara kimia, kemudian dibuang melalui keringat, urin, segala macam. Ya, mudah-mudahan lebih jelas ya. Saya pikir tadi logam berat dimasukin air ini bisa dinetralisir enggak ya, pertanyaannya kalau itu enggak, tapi kalau yang di dalam tubuh itu akan dilarutkan ya. Larut ya, Dok ya.
Oke, terima kasih dokter, Bisa penjelasannya dengar, Pak Arif? cukup jelas. Masih ada satu pertanyaan lagi, mungkin teman-teman kita persilakan. Oke. Baik, terima kasih Pak Arif, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Amir di Bali, Pak. Saya memiliki putri saat ini di Jogja, tapi dia itu ada sakitnya itu autoimun katanya gitu, Pak Dokter. Dia itu rambutnya itu rontok sejak usia atau 4 tahun kalau nggak salah. Nah, beberapa waktu yang lalu dicoba dilakukan pengobatan di Jogja itu, tetapi malah efek sampingnya itu kurang baik buat tubuhnya. Nah, saya sih belum coba kepada putri saya itu untuk meminum Dr. Water. Saya sudah menggunakannya kurang lebih 1 tahun yang lalu melalui sarannya Ibu Pisa. Nah, apakah yang dimaksud dengan autoimun itu Pak Dokter? Dan apakah Dr. Water ini bisa membantu enggak? Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Autoimun adalah golongan penyakit yang terjadi karena kegagalan sistem imun. Ya, tadi kan kita sudah tahu tuh sistem imun seperti apa. Jadi imun itu pertahanan tubuh kita terhadap penyakit-penyakit, infeksi, kemudian juga radikal bebas, antigen segala macam. Nah, ada penyakit autoimun karena gagalnya sistem imun. Jadi harusnya kalau kita terpapar sesuatu, imun ini bekerja memproteksi diri, gitu kan. Tapi ini sistem imun yang terbentuk, dia menyerang diri sendiri. Nah, menyerang diri sendiri, menyerang organ-organ sendiri, padahal dari sistem imun. Itulah terjadinya autoimun, ya kadang-kadang, dan sistemik. Jadi bisa menyerang hati, ginjal, segala macam autoimun. Nah, bisakah Dr. Water ini mengatasi autoimun? Ya. Bisa Pak. Ya. Tadi kembali sistem imun ini kan gagal sehingga terjadi penyakit autoimun. Ya. Gagal merespon, harusnya meresponnya positif malah balik menyerang tubuh kita sendiri sistem imun. Nah, kenapa gagal ini? Karena sel-sel yang membangun sistem imun ini rusak. Jadi dia cara membacanya rusak. Nah, kenapa rusak? Mungkin karena banyak faktor ya. Sistem imun sendiri belum diketahui pasti secara ini ya, penyebabnya apa? Kegagalan sistem imun ini dalam merespon virus, bakteri, antigen segala macam. Nah, tadi kembali air ini bekerja di tingkat sel, termasuk sel yang bekerja di sistem imun. Kalau tadi kerusakan sistem imun ini diperbaiki perlahan-lahan, kemudian dia kembali normal, berfungsi bisa normal, otomatis autoimunnya bisa teratasi. Salah satunya SLE ya, sistem lupus erythematosus ya, itu penyakit sistem imun. Itu udah ada case yang bisa teratasi. Insya Allah Pak ini bisa di ini. Ini juga asma juga ya, ada yang sensitif terhadap. Ketika konsumsi ini jarang serangan asmanya. Coba nanti kalau case lihat responnya 3 bulan seperti apa. Jadi kalau kita nangani pasien jangan dilepas, jadi tetap kawal karena ada reaksi detox segala macam. Ya. Terima kasih Pak Dokter penjelasannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Amir. Terima kasih Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Amir. Baik teman-teman semuanya, ya nggak terasa kita ada 2 jam juga nih ngobrol bersama Dr. Arbain. Ya. Dan kelihatannya pada hari ini cukup banyak teman-teman kita yang baru bergabung. Mungkin tidak semua pertanyaan bisa terjawab ataupun terbatasnya waktu kita untuk melaksanakan kita Zoom ini. Bagi teman-teman yang masih baru yang mungkin ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail, nanti bisa menghubungin teman yang mengundang Bapak atau Ibu dalam mengikuti Zoom ini supaya nanti mendapatkan penjelasan tambahan lebih banyak lagi dari orang yang mengundang ya. Saya kira inilah pertemuan kita untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Pertemuan yang luar biasa di masa pandemi ini, mudah-mudahan Tuhan memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Dari negara kita sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Dan tentunya tetap bersemangat karena dengan semangat yang kuat kita juga meningkatkan imun dalam tubuh kita. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Dr. Arbain. Sampai ketemu di Zoom yang akan datang. Selamat sore, semangat. Halo, sukses. Terima kasih.
Semangat, sukses luar biasa. Semangat.